Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum Islam. Latar belakang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman manusia, khususnya Muslim yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya. Al-Quran mengandung berbagai kisah dari zaman lampau hingga masa yang akan datang. Termuat juga hukum-hukum Islam, rahasia alam semesta, serta banyak lagi. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan yang menganut hal-hal keislaman. Konsep yang dibawa Al-Quran dan Hadis selalu sesuai dengan masalah yang dihadapi manusia, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap problem tersebut kapan dan di mana saja kita berada. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qura'a yang berarti membaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabinya. Diturunkannya Al-Quran diturunkan di Mekah dapat dilihat pada surat Al-Makkiyah. Surat tersebut berisi tentang kepercayaan atau ketuhanan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, ayat-ayat pendek untuk ditunjukkan kepada seluruh umat. Al-Quran juga diturunkan di kota Madinah, dapat dilihat pada surat Madaniyah. Surat itu berisikan tentang aturan yang mengatur hubungan sesama manusia mengenai larangan, suruhan, anjuran, hukum-hukum dan syariat-syariat, akhlak, hal-hal mengenai keluarga, masyarakat, pemerintahan, perdagangan, hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan sebagainya. Mukjizat Al-Quran. Menurut Manakatan di dalam buku Mahbis fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki mukjizat pada 4 bidang, yaitu pada lafaz dan susunan kata. Pada zaman Rasulullah, syair sangat tren pada saat itu, maka Al-Quran turun dengan kata-kata dan susunan kalimat yang maha puitis, sehingga Al-Quran memastikan bahwa tak ada seorang pun yang dapat membuat satu surah sekalipun semisal Al-Quran. Lalu pada keterangannya, Al-Quran juga memiliki mukjizat pada arti yang membuka segala hijab tentang hakikat manusia. Pada ilmu pengetahuan, di dalam terdapat sangat banyak pengetahuan baik hal yang zahir maupun yang gaib, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir pada penetapan hukum. Peraturan yang ada di dalam Al-Quran bebas dari kesalahan karena ia berasal dari Tuhan yang Maha Tahu atas segala ciptaannya. Tujuan Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira surah Al-Alaq ayat 1-5 dan terakhir kali turun surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surah, 6.326 ayat, 324.345 huruf. Tujuan diturunkan Al-Quran ialah sebagai petunjuk bagi umat manusia dengan penuh rahmat kepada umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan sebagai ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. 2. Sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. 3. Sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. 4. Sebagai hakim untuk menentukan baik dan buruknya suatu masalah yang dipermasalahkan. 5. Sebagai petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok ajaran dalam isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Yang kedua, ada ibadah dan muamalah. Hubungan manusia dengan manusia atau yang sering disebut hablum minan nas, yaitu silaturahmi, jual beli, transaksi, dagang, dan kegiatan kemasyarakatan. Dan kegiatan seperti itu disebut muamalah.
Yang ketiga ada hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat ada akhlak. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dikenal sebagai istilah moral. Nabi Muhammad SAW berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah Islamiyah, dikarenakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap akhlak. Isi kandungan Al-Quran. Al-Quran pada dasarnya mengandung ajaran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pokok-pokok ajaran tersebut adalah 1. Ajaran mengenai tauhid, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah. 3. Akhlak. 4. Hukum. 5. Tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Janji dan ancaman. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. 1. Memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa. 2. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan, sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya. 3. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. 4. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. 5. Menyamakan manusia tanpa pembagian sastra, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. 6. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembah terhadap makhluk.